kita tidak boleh memiliki banyak keinginan atau banyak ekspektasi, atau maksudnya tujuan kita meditasi itu mencari sesuatu begitu. Anda mencari ketenangan, Anda mencari kebahagiaan, atau biasa orang mencari sinar lah, mencari kita sebutnya nyana-nyana atau mencari jana-jana begitu. Sesungguhnya semakin kita mencari semakin tidak ketemu. Ya, Bapak, Ibu-ibu. Jadi dalam meditasi yang kita harus lakukan adalah kita berusaha untuk menerima apapun yang muncul dalam meditasi Pak Sana. Kita berusaha untuk menerima, kita berusaha untuk berdamai dengan apapun yang muncul dalam meditasi. Mau itu sakit, mau itu perasaan yang enak, mau itu banyak pikiran atau ketenangan yang luar biasa. Kita cukup mengetahui itu sebagaimana adanya. Ya, dia sesungguhnya dia hanyalah proses atau sebuah fenomena yang tidak luput dari hukum alam, hukum tilaksana, ya, tiga corak umum, yaitu anicca, dukkha dan anatta, ya. Jadi segala sesuatu fenomena sesungguhnya memiliki sifat itu, fenomena-fenomena yang terkondisi, yang muncul, berlangsung dan lenyap. Begitu Bapak Ibu. Jadi apapun yang muncul dalam meditasi, ya, tugas kita hanya berdamai, menyadari dan mencatat saja. Tidak perlu ada keinginan, tidak perlu ada harapan, oh saya ingin mencari ini, mencari itu, saya ingin perasaan kebahagiaan ini tuh bertahan dalam jangka waktu yang lama, saya ingin mencari ketenangan yang secara terus-menerus muncul, begitu. Ya, sesungguhnya yang Anda hanya temukan dalam ekspektasi seperti itu adalah kekecewaan Anda sendiri. Ya, semakin Anda mencari, semakin Anda kecewa. Ya, jadi langkah pertama kalau kita ingin maju dalam meditasi ini, yang pertama kita berdamai dulu dengan diri kita sendiri. Ya, apapun yang muncul, ya sudah kita menerimanya, begitu, tanpa harus ada penilaian, begitu. Ya, hanya dengan melalui menerima apa adanya, menyadari dan catat apa adanya, semua fenomena itu, barulah kita bisa pelan-pelan mengarah kepada arah kesucian, begitu ya. Jadi kuncinya tuh sebenarnya di anicanya. Segala sesuatu sebenarnya muncul, langsung lenyap, muncul, langsung lenyap, muncul, langsung lenyap. Nah, sering-sering kita melihat itu, mengetahui, menyadari dan mencatat itu, baru pelan-pelan tuh kita memahami tidak hanya yang muncul dalam meditasi yang anicca, tapi sesungguhnya di luar juga anicca. Sesungguhnya apapun yang di dalam lingkungan kita juga terkena hukum itu anicca. Kita akan mampu melihat, mengetahui juga, oh ternyata proses di orang lain juga sama, begitu, makhluk-makhluk lain juga mengalami hal yang sama, yaitu kemarahan dia juga muncul langsung lenyap, kebahagiaan dia juga muncul langsung lenyap, rezeki dia dan apapun itu, kehidupan dia sebagai manusia atau hewan atau apapun itu ternyata juga kena hukum tilaksana itu, muncul langsung lenyap, anicca, dukkha dan anatta. Ya, semakin kita sering melihat anicca itu, semakin tumbuh pemahaman kita atau pengertian kita mengenai dukkha dan anatta. Baru ada muncul kejenuhan nanti. Ya, ada tiba waktunya Anda akan sangat jenuh sekali, sangat jijik sekali dengan proses muncul, berlangsung dan lenyap ini, sehingga Anda muncul yang disebut samvega. Ada muncul nanti keinginan yang besar sekali, ya, keinginan didasari oleh kebijaksanaan, bukan didasari oleh nafsu, begitu. Kebijaksanaan untuk mengakhiri proses nama rupa ini, ya, yaitu tentunya dengan pencapaian nibbana. Ya, nanti Anda akan mengetahui betapa membosankannya sebenarnya kehidupan dan kematian ini. Anda akan memahami bahwa segala sesuatu sebenarnya itu ada prosesnya sendiri. Kita sebenarnya tidak ada terlibatnya di situ. Sebenarnya kita cuman terjebak aja sebenarnya sih itu. Nanti Anda akan memahami sendiri bahwa ternyata itu segala sesuatu hanya proses. Proses yang muncul, langsung dan lenyap, muncul, maksudnya tanpa inti, tanpa aku. Itu akan dipahami. Tapi kuncinya, Bapak, Ibu, ada di anicanya. Ada di pembuktian dalam meditasi, yaitu disebut investigasi. Kalau bahasa palingnya itu dhamma wicayu. Ya, dhamma wicayu, investigasi terhadap dhamma-dhamma yang muncul dalam meditasi. Sesuatu yang harus dilampaui, apakah itu sakit, apakah banyak pikiran, apakah pengalaman yang membahagiakan atau pengalaman yang menyakitkan. Ya, nanti ada momen-momen seperti itu. Muncul ketenangan yang luar biasa atau kedamaian yang luar biasa. Nah, tapi kalau kita melekatinya, kita tidak ingin melanjutkan proses investigasi anicca itu, muncul dasarnya, akhirnya kita menjadi stuck, menjadi terjebak dalam
fenomena itu, sehingga tidak ada kemajuan lagi. Begitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kuncinya adalah kita harus bisa melihat, membuktikan, ya, menginvestigasi bahwa segala bentuk fenomena itu adalah anicca. Muncul, langsung lenyap, muncul, langsung lenyap, muncul. Itu kuncinya di situ. Ya, seiring kita bisa melihat ini dalam meditasi, ya, memahami ini, membuktikannya secara langsung dalam meditasi, nanti efeknya apa? Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun juga tidak kaget terhadap apapun yang muncul, ya, tidak kaget, tidak terlalu melayang dengan berkah atau karma baik yang berbuah, ya, wipaka yang baik, begitu, apa, buah-buah karma baik, ya, kita tidak terlalu kaget, kita tidak terlalu melekatinya, karena kita tahu suatu saat itu akan berlalu juga. Nah, ketika kita muncul masalah, muncul karma buruk, ya, karma buruk kita sedang berbuah, ya, aku salah wipaka karma berbuah, ya, akhirnya kita juga karena sudah sering bermeditasi, kita tahu, oh, ini juga akan berlalu, ya, ada muncul kedamaian di situ, ada muncul ketenangan di situ, ya, dan sangat mudah sekali untuk melenyapkan kilesa-kilesa yang muncul seperti itu. Ya, tentunya ini sangat bermanfaat sekali untuk menjaga kedamaian hati kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini. Begitu, Bapak, Ibu-ibu. Ya, ya, jadi demikian nasihat saya, ya, sedikit pemasukan dari saya adalah, yaitu, secara kesimpulan, dalam meditasi kita hanya berusaha untuk menerima dan berdamai dengan apapun yang muncul, mau itu sakit, mau banyak pikiran, apapun itu, ya, jangan perlu dilekatinya, yang penting kita hanya perlu melihat anicanya saja, begitu, ya. Nah, bila ada yang ingin bertanya, silakan kita masuk ke sesi tanya jawab.